Ayat hari ini adalah Yeremia 2, ayat 1-17. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu, pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya, dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu. Hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Kadang-kadang manusia sulit melihat dirinya sendiri, benar-benar melihat dirinya sendiri. Karena itu, kita membutuhkan teguran dari orang lain. Ketika kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, dokter membawa hasil pemeriksaan, lalu berkata, kalau terus seperti ini berbahaya. Pada saat mendengar perkataan itu, kita merasa tidak nyaman dan juga khawatir. Namun karena sebenarnya perkataan itu diberikan untuk menyelamatkan kita mendengarkan nasihat dokter itu dan mengubah cara hidup kita. Firman melalui Nabi Yeremia juga demikian. Itu seperti surat diagnosis rohani yang Allah berikan kepada umat Yehuda. Saat itu, dari luar Israel tampak baik-baik saja. Bait Allah masih berdiri, persembahan korban masih dipersembahkan, dan seluruh umat Islam masih menjalankan kehidupan keagamaan. Karena itu, dari luar tidak tampak ada masalah. Namun Allah melihat hati mereka dan berkata, sekarang ada masalah besar pada kamu. Kamu membutuhkan perubahan dalam perbuatanmu. Nas hari ini dapat kita lihat dalam 3 bagian besar. Pertama, ayat 1-8 menunjukkan keadaan umat Israel yang telah kehilangan kasih mula-mula kepada Allah dan pengabdian mereka. Lalu ayat 9-11 menunjukkan dosa umat Israel yang telah menukar kemuliaan Allah dengan hal yang tidak berguna. Dan terakhir, ayat 12-17 merangkum semua dosa yang disebutkan sebelumnya dalam satu kalimat dan menyatakan, kamu memiliki dosa seperti ini. Pertama, jika kita melihat bagian pertama, ayat 1-8, Allah tidak mulai dengan menegur keadaan Israel pada masa itu. Allah berbicara tentang ingatan yang baik di masa lalu, tentang hati Israel pada masa lalu. Dalam ayat 2, ia berkata, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Allah menggambarkan hubungannya dengan umat Israel sebagai hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ia menyebut masa di padang gurun sebagai masa kasih pengantin baru. Sebenarnya kehidupan di padang gurun tidak hanya indah. Selalu ada keluhan dan ketidakpuasan, sungut-sungut dan ketidaktaatan, dan ada banyak ketidaknyamanan. Itulah masa padang gurun. Namun demikian, ketika Allah mengenang masa itu, ia menyebutnya masa kasih pengantin baru. Mengapa demikian? Kita menganggap masa pengantin baru sebagai masa ketika segala sesuatu masih canggung dan penuh kekurangan. Tetapi pandangan satu sama lain sedang paling hangat. Sekalipun umat Israel jatuh di padang gurun, mereka masih berusaha kembali memandang Allah.
Allah menyebut masa ketika pandangan mereka kepada Allah masih begitu menyala itu sebagai kasih mula-mula dengan Allah. Karena itu, dengan hati yang pedih, Allah bertanya kepada umat Israel seperti dalam ayat 5, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Ini sungguh pertanyaan yang menyayat hati. Allah bertanya, apa kesalahanku kepadamu? Pernahkah aku mengecewakan kamu? Allah menyertai umat Israel dalam seluruh perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ia bukan hanya mengubah mereka dari budak menjadi orang merdeka, tetapi di padang gurun, Ia memberi mereka makan dengan mana dan burung puyuh, menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari, dan tiang api pada malam hari, dan akhirnya menggenapi janjinya yang setia dengan membawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Namun masalahnya adalah umat Israel melupakan anugerah yang telah menyertai mereka. Mereka melupakan seluruh waktu ketika mereka berjalan bersama Allah. Alasan terbesar kasih menjadi dingin adalah karena anugerah dilupakan. Mereka melupakan sukacita keselamatan, melupakan jawaban doa, dan melupakan Allah yang telah menopang mereka pada saat-saat sulit. Mereka hanya memandang kesulitan yang ada di depan mata, lalu bersungut-sungut dan mengeluh kepada Allah. Dosa kehilangan kasih inilah yang Allah nyatakan sebagai dosa pertama. Lalu dalam bagian kedua, ayat 9-11, Allah menyampaikan akibatnya. Jika kita melihat ayat 11, dikatakan, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tercatat bahwa umat itu telah menukar kemuliaan Allah dengan hal-hal dunia yang tidak berguna, dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. Karena itu Allah memberi contoh Kitim dan Kedar. Kitim menunjuk kepada daerah pulau, di seberang laut, di ujung barat. Kedar ketika kita pergi ke arah timur, menunjuk kepada orang-orang yang hidup mengembara di padang gurun. Allah seakan berkata, pergilah sampai ke ujung laut dan pergilah sampai ke ujung bumi. Allah memakai bangsa-bangsa asing itu sebagai perbandingan. Sekalipun Allah mereka adalah berhala, mereka tidak meninggalkan Allah mereka sendiri. Tentu saja Allah mereka bukan Allah yang benar. Namun, sekalipun itu hanya berhala dari batu dan kayu, lihatlah orang-orang asing itu yang tetap menganggapnya berharga. Tetapi kamu telah bertemu dengan Allah yang hidup, dan Allah yang hidup itu adalah Allahmu. Meski demikian, kamu meninggalkan Allah itu Sang Pencipta. Itulah yang Allah nyatakan. Ia berkata bahwa kamu bodoh, karena justru berpegang pada berhala yang tidak mempunyai kuasa. Firman Allah yang mengagumkan itu berkata demikian dalam ayat 12. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Seolah-olah Yeremia berseru kepada langit, kepada seluruh alam semesta. Ia menyampaikan hati Yeremia yang sesak dan gelisah. Di mana ada hal seperti ini di seluruh dunia? Lihatlah, hai langit. Lihatlah, hai alam semesta. Di mana ada orang bodoh yang meninggalkan Allah yang benar dan hidup dengan berpegang pada berhala palsu. Dan akhirnya, Allah merangkum dosa mereka dalam satu kalimat. Itu ada dalam ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam dapat menahan air. Meninggalkan Allah, sumber air yang hidup, dan menggali kolam bagi diri sendiri. 2 hal ini tidak dapat dilihat secara terpisah. 2 dosa itu adalah satu dosa. Karena mereka meninggalkan Allah, mereka berpegang pada hal lain. Allah menyebut dirinya sumber air yang hidup. Israel adalah negeri di Timur Tengah, tempat air sangat berharga. Di tanah yang sebagian besarnya adalah padang gurun dan gurun pasir, mata air bukan sekadar tempat persediaan air, melainkan sumber kehidupan. Jika ada mata air, manusia dapat hidup, ternak dapat hidup, dan pertanian dapat dimulai. Di atas semuanya, mata air adalah air hidup yang terus-menerus memancar. Orang dapat datang dan minum kapan saja. Tanpa harus berusaha keras pun, orang dapat menikmati air dari mata air itu. Itulah mata air yang hidup. Allah berkata, akulah pribadi yang seperti itu. Ia berkata, tempat penuh anugerah. Tempat orang dapat datang kapan saja untuk makan dan minum tanpa harus berjerih lelah dan bersusah payah. Tempat seperti mata air, itulah aku. Namun umat Israel meninggalkan mata air itu dan sebagai gantinya menggali kolam. Di Timur Tengah, orang menggali kolam penampungan air untuk mengumpulkan air hujan. Bagaimana mereka menggali kolam itu? Mereka mulai dengan membuat lubang yang dalam pada batu. Mulut lubang itu kadang ditutup dengan penutup batu yang lebarnya sekitar 30-60 cm. Itulah cara mereka untuk memperoleh air di daerah gurun yang kering.
Mereka melubangi batu, menutup bagian atasnya dengan batu, dan menahan air di dalamnya. Ketika di rumah mereka membutuhkan air, mereka keluar, memindahkan batu di atas lubang itu, menimba air, lalu membawa air yang diperlukan. Namun wadah air yang dibuat dari batu seperti itu memang dilubangi untuk menahan air, tetapi sangat rapuh, sehingga air terus bocor melalui celah-celah batu. Mereka sering mengalami air yang seharusnya tersimpan menjadi hilang karena wadah itu bocor. Bukan hanya itu, masalah kronisnya adalah mereka memang mengumpulkan air hujan, tetapi di tempat itu lumut dan ganggang tumbuh. Kotoran air muncul. Akhirnya, bahkan air yang telah terkumpul itu pun menjadi air yang tidak dapat diminum. Hari ini, Yeremia menunjukkan keterbatasan itu sebagai gambaran realitas umat Israel. Ia menjelaskannya secara kiasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tahu betapa sulitnya mendapatkan air. Sekalipun air sudah dikumpulkan, air itu bocor. Sekalipun terkumpul, lumut tumbuh, sehingga air itu tidak dapat diminum. Betapa frustrasinya kamu ketika melihat air seperti itu. Dosamu persis seperti itu. Perumpamaan tentang kolam yang bocor ini adalah hakikat kejahatan. Sekalipun kita telah merasakan air yang Allah berikan, kita menolaknya dan pergi mencari air yang busuk serta penuh lumut. Allah berkata bahwa inilah hakikat dosa. Meninggalkan Allah yang menjadi sumber air yang hidup dan memilih kolam yang bocor, mengandalkan hal lain lebih daripada Allah, dan menganggap Allah tidak diperlukan sebagai sesuatu yang hampa dan tidak berguna. Kita hidup dengan berpegang pada uang, berpegang pada keberhasilan, berpegang pada pengakuan manusia, dan berpegang pada kesenangan dunia, sambil berusaha mengisi rasa lapar dan rasa haus kita. Kita mengira jika mendapatkannya kita akan puas, tetapi kita terus-menerus haus. Kita mengira jika berhasil kita akan bahagia, tetapi tetap merasa kosong. Rasanya seperti sudah terisi, tetapi kembali kosong. Karena itu manusia mulai menggali kolam lain. Mereka berjalan menuju kepuasan yang lain. Namun pada akhirnya mereka tetap tidak dipenuhi dan menjalani hidup dalam dahaga yang tidak pernah berhenti. Gambaran itu sangat mirip dengan diri kita. Karena itu, firman Yeremia pada akhirnya menuntun kita kepada Yesus Kristus. Umat Israel terus merasa haus, lalu sejarah berjalan sampai pada zaman Yesus. Dalam Yohanes 7, pada hari terakhir perayaan itu, Yesus berseru demikian, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dan dalam Yohanes 4, kepada perempuan Samaria, ia berkata demikian, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Dengan kata lain, Yesus berkata, "Akulah sumber air yang hidup, akulah mata air itu." Saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari, bukankah kita sedang menggali kolam yang bocor? Bukankah ada hal-hal yang lebih kita harapkan daripada Allah? Bukankah kita sedang berjalan menuju hal-hal selain Allah sambil berpikir, kalau hanya ini ada, hidupku akan puas. Hari ini, Allah memberikan firman ini bukan untuk menghukum kita. Ia memanggil kita untuk kembali kepada sumber air yang hidup. Ia memanggil kita kembali kepada waktu ketika kita pertama kali merasakan Dia, ketika kita menikmati kepuasan dan sukacita, ketika kita begitu bahagia sampai ingin minum air itu lagi. Allah sekali lagi memberikan firman kepada kita agar kita datang kepada Yesus Kristus. Satu-satunya yang dapat menyelesaikan dahaga kita adalah Yesus. Satu-satunya yang dapat memenuhi dahaga jiwa kita juga adalah Yesus. Saya sungguh berharap hari ini kita maju ke hadapan Tuhan, sumber air yang hidup. Di tengah dunia ini kita masih terengah-engah, masih haus dan lapar. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan yang menjadi air hidup kekal dan makanan bagi kita akan memperoleh kepuasan, dan kita akan memiliki kelimpahan untuk membagikan milik kita kepada mereka yang kekurangan. Dalam nama Tuhan, saya memberkati agar hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi saya dan saudara semua. Hari ketika kita hidup hanya dan berpegang pada Tuhan, sumber air yang hidup.